Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Marcel, mahasiswa IDN. Hari ini kita bakal belajar tentang HTTP request yang metodenya GET sama POST langsung ya. Jadi ini datanya ngambil dari API ya. API-nya nih dari mock API. Ntar saya juga kasih tahu gimana cara bikin data dari mock API ya. Jadi ini saat di GET datanya semua ambil dari internet ya. Terus kita juga bisa post data atau create data. Tinggal masukin first name-nya misalkan Muhammad Khalid. Message-nya hello guys. Misalkan submit. Nanti dia ini asinkronus ya. Jadi agak lama. Nah, nanti muncul tuh Muhammad Khalid hello guys gitu ya. Langsung aja ya kita view, kita bikin project, command palette, flutter new project, application, select folder, kita namain http rec YouTube. Oke, kita biarin running. Nah, ini yang perlu disiapin ya. Mock API, terus documentation buat fetch data, terus pubdev HTTP buat copy kita, sama send data. Ini saya ajarin dulu cara bikin mock API ya. Ini misalkan, ini saya delete dulu deh. Saya delete. Kemudian, ini delete juga. Nah, ini misalkan logout ya. Saya keluar. Ini tampilan awalnya. Login aja. Login terserah, saya pakai GitHub. Oke, kemudian new project. Kita pilih project name apa, misalkan HTTP lah. Create. Di sini kita klik aja. Terus kita pilih new resource. Namanya, resource name-nya kita kasih person, misalkan ya. Nggak butuh create add, butuhnya first name, last name, sama message. Kalian mau pakai gambar juga terserah. Terus ininya Faker ya. Biar gampang, ini first name, last name-nya kasih last name juga. Message-nya saya pakai sentence. Oke. Nanti di sini kalau mau nge-get slash person aja ya. HTTPS nanti kan kita dikasih URL-nya, tinggal ditambahin slash person di sini. Di endpoint-nya kita ganti dengan person. Ini yang lama ya, yang tadi yang barusan saya hapus. Oke. Oh, datanya masih 0, kita generate dulu. Kita minta 13 data deh misalkan ya. Oke, datanya muncul. Seperti itu, gampang kan? Data dari testing API dari mock API itu gampang. Oke, ini udah. Kalau udah, tinggal kita hapus-hapusin aja kelas-kelasnya. Hapus ya. Ini taruh di atas dulu deh. Atau di mana? Taruh sini. Oke, ini kita bikin stateless widget. Kita kasih nama my app. Ini return-nya material app ya. Home-nya kita kasih homepage dulu. Kita bikin kelas homepage. Kita bikin di dalam sini aja. Stateful, pakai stateful dulu ya. Karena kita belum belajar state management. Di sini baru kita kasih scaffold, fbar, title, text,
Kita kasih HTTP rec. Oke, kemudian body kita isi dengan list view dot separate biar ada pemisahnya. Di sini item buildernya dia butuh function yang ada konteks sama indeksnya. Tinggal kita return list style. Oke. Kemudian separator builder juga sama. Yang kita return di feeder. Di feeder item count kita isi 2 dulu. Oke, di sini title-nya kita pakai data hardcode dulu ya. Kita isi dengan teks, kita namain Adam Marcel. Subtitle-nya juga kita kasih message hello world. Kemudian untuk gambar sebagai hiasan aja kalau gambar mah, soalnya nggak saya bikin API-nya. Container kasih lebar 60, kasih tinggi juga 60. Kita panggil gambarnya di decoration, box decoration. Di sini ada image, decor image, kemudian network image. Baru source-nya kita ambil dari sini, Balit Bangham. Oke. Kita balik lagi ke VS Code. Di sini kita kasih fit, sebentar, fit box fit cover, kan gambarnya kotak ya. Kemudian kita kasih shape bullet, box shape circle, jadinya dia bulat gambarnya. Oke, kita tampilin gambar ya di sini. Kita F5. Saya pakai device, real device ya, nggak pakai emulator soalnya suka lama. Ini biarin dia ngeran dulu. Oke, datanya udah muncul 2 ya. Tinggal apa ya? Kemudian kita ini aja langsung aja ya, fetch data atau get data dari internet dari sini, dari API sini. Kita buka dokumentasinya. Yang pertama kita perlu install package HTTP di pubspec YAML, tinggal kita copy aja di sini. Kita ke pubspec YAML, taruh di bawah Cupertino, terus di save, biarin dia ngerunning. Kemudian nanti import package, uses permission, cuman saya nggak perlu, kasus di saya nggak perlu pakai uses permission ya, terserah kalian mau pakai apa enggak. Kemudian ini kita bikin kelas dulu deh, kelas buat person ya. Kita bikin, ini udah di running ya tadi package HTTP-nya. Kita bikin kelas person.dart. Ini kita bikin model. Ini copy aja modelnya ya, karena mirip-mirip. Terus tinggal diganti aja. Album diganti jadi person. Nah, udah, tinggal field-nya disamain sama API kita. Ada first name, last name, message. Ya, jadi ini kita isi name, ini kita isi message. Ini kita isi name, ini kita isi message. Oke, kemudian ini name ini kita isi dengan samain ya, yang di JSON-nya ini samain dengan ini first name, last name, message, ID gitu. Jadi kita bikin first name. Kita pengen sambungin first name sama last name, jadi kita bikin string aja nih, cut dulu. Kita bikin string interpolation. Kita taruh sini. Oke.
First name ini message. Sebentar, yang first name last name-nya sebentar ya. Name ini kita cut, kita kasih string, kemudian kita kasih map string dynamic. Oke, kita copy, kita taruh sini. Last name. Sebentar. Kenapa ya? JSON. JSON first name the argument type string. Oh, ini karena di sini nih guys. Kita ganti semua ke string dulu. Ini juga string. Nah, kan baru bisa. Ini tinggal kita copy, ganti jadi last name ya. Oke, kalau udah, sekarang kita kelola URL-nya ya. Kita bikin function getData di sini, repository.dart. Kita bikin kelas namanya repository. Di sini kita bikin ini dulu deh, URL-nya, URI. String. Kita copy URL. Kita taruh sini. Kemudian kalau udah, kita bikin function getData. GetData asynchronous. Di sini kita bikin responsnya await http.get ya. Jadi nih kan kita bikin ini ya, requestnya ya, http.get. Dari sini http dia butuh import package http di sini. Jadi kita import dulu. Oke, baru bisa http.get. Nah, URL-nya kita kasih URI.parse URI. Oke, kemudian kita bikin if else. Kita response.status code. Kita kasih await dulu di sini biar ada status code-nya. Status code sama dengan 200. Kalau misalkan get data, status code-nya dia 200 nih. Kalau send data, create data 201. Oke, ini kita masukin ke ini dulu deh, try catch ya. Try catch. Return kalau misalkan ada error. Itu string. Ini kita masukin if else-nya juga ke try. Oke. If response status code sama dengan 200, maka yang di return adalah berhasil ya. Kalau berhasil yang di return ini. Kita copy aja.
Terus kita ganti jadi person from JSON. JSON decode ini butuh Dart convert import. Oke, kalau misalkan gagal, else throw exception failed to create data di sini. Create data. Misi berhasil ya, insya Allah lah ya. Nah, tapi kita nggak bisa langsung return beginian karena kita datanya ada banyak, jadi kita mesti bikin iterable dulu. Iterable it sama dengan kita cut JSON decode-nya, taruh sini. Kemudian kita bikin list of person, kita namain person aja. Kemudian di sini kita mapping, kemudian kita bikin tulis. Nah, person.fromJSON ya kita cut, kita taruh di tiban di null sini. Kita kasih E. Nah, baru deh yang di sini yang di return sekarang personnya. Person. Oke, datanya udah siap. Tinggal kita tampilin di main.dart. Di sini kalau mau nampilin data kita butuh panggil repositorinya. Repository sama dengan repository. Oke. Sama kita butuh list kosong. List of person ya. Kita namain list person. Sama dengan kosong dulu. Ini import class person. Oke, baru kita bikin get data. Asinkronus ya. Di sini kita isi list person-nya dengan repository .get data. Oke. Di sini kita kasih await karena dia asinkronus. Baru di bawahnya kita set state. Oke, kemudian di sini kita bikin init state, kita panggil. Di sini kita tampilin deh get data. Oke. Udah, sekarang tinggal ditampilin di ininya, apa namanya? Aplikasinya. Kita ganti aja atau kita bikin dulu di sini ya. Var atau person sama dengan list person. Adakah list person? Index. Jadi gampang manggilnya index. Oke, tinggal kita panggil di sini. Title person dot name. Kemudian message ini. Person dot message ya. Person dot message. Tinggal di refresh. Oh iya, error karena di ini belum di sini item count-nya. List person dot length. Oke, kita restart. Loading ya, karena dia sinkronus, ngambil dari internet, wajar lama. Oke, datanya muncul. Datanya muncul ya. Ada berapa tuh datanya dari API? Ada 13 data. Tuh ya. Kalau lihat di HP tuh. Denizim, Dorian O'Connor, Vladimir Trom, Riley Weiss ya. Ini buat get data ya. 19 menit lah lumayan. Sekarang post data kita bikin. Jadi kita bakal nambahin di sini ya. Di main.dart, di bawahnya body sini, di bawahnya list view. Kita bikin floating action button. Floating action button.
floating action button. Oke, floating action button. On press-nya kosongin dulu. Kemudian kita kasih child text icon add. Ini kita bungkus pakai icon. Oke, dia muncul. Jadi saat diklik add nanti dia ketampilan buat create data ya. Kita bikin dulu ya Pak, nanti dah. Sekarang kita bikin ininya dulu. Nih kita buka dulu ya di documentation untuk send data gimana caranya. Pertama import ya, install HTTP udah. Import package HTTP udah tadi di kelas repository. Kemudian users permission udah, nggak perlu ya kita mah. Di kasus saya nggak perlu. Terus bikin function create data future asynchronous ya. Terus pakai http.post. Oke, kita bikin ya di repository. Di sini kita bikin future post data sinkronus juga. Terus kita bikin try catch di sini. Kalau gagal dia returnnya to string. Oke, kalau berhasil, oke di sini kita bikin final response. Response sama dengan await http .post URI .parse terus body-nya map ya, samain ada apa aja di situ, ada apa ID nggak perlu ya, first name last name message. First name kita isi dengan first name, koma last name kita isi dengan last name. Terus message kita isi dengan message. Message ini first name, last name, message dari mana? Dari sini. String first name, string last name, string message. Oke, kalau udah tinggal kita bikin if else kalau berhasil ya. If response.status code sama dengan, sekali lagi untuk send data kita status code-nya pakai yang 201 ya. 201 kalau berhasil response.status code-nya sama dengan 201 kan berarti berhasil. Maka yang di return adalah boolean aja true. Kalau gagal ya false ya. False. Oke. Sekarang kita ke main.dart. Kita bikin kelas baru deh. Jadi di sini kita bikin namanya create person. Create person.dart. Kita bikin stateful widget. Create person. Oke. Import material.dart. Di sini scaffold, appbar, title, text. Kita kasih create data atau create person. Oke, body-nya kita bikin container. Gini dulu ya. Penting kita pindahin dulu ininya. Tampilannya dari saat diklik plus dia ke
tampilan ke halaman create person. Oke. Di main.dart ya. Sini di floating action button. Kita bikin routing dulu deh di sini di material app. Root map ya dia. Key-nya itu string. Kita isi dengan home. Ini value-nya dia function ya, yang minta parameter konteks. Return-nya adalah homepage. Kemudian ini create person, harusnya create.page ya, cuman nggak apa-apa dah. Konteks, return-nya create person. Nanti kalian bikinnya ini aja, apa namanya, create.page. Ini kasih koma. Oke. Kalau udah, tinggal kita panggil navigator di sini on press. Saat diklik, navigator pop push name, konteks root name-nya adalah tadi samain ya, create person. Oke. Coba di restart. Kemudian kalau misalkan kita klik, tungguin dulu. Kalau kita klik, oke, dia lari ke create person. Langsung aja di sini kita buat kontainer. Di sini ada child, column, children. Yang pertama text field. Text field ada decoration, input decoration. Di sini ada hint text. Namanya first name. Kita kasih nama first name. First name, oke. Nanti dia muncul seperti ini. Tinggal kita kasih padding aja di kontainer sini. Padding, age, from LTRB, left-nya 20, top-nya 20, right-nya 20, bottom 20. Oke, kita bikin seperti ini aja. Kemudian kita bikin size box bawahnya. Kita kasih height 10 deh. 10. Kita copy. Nih, kita kasih last name. Kemudian copy lagi, yang ini message. Message. Oke, baru di sini button buat submit ya. Elevated. Ini kita kasih koma dulu, elevated button. Koma, ini on press-nya kosongin dulu. Kalau ini child-nya text. Kita kasih submit. Oke. Nah, sekarang kita bikin controller di sini. Final first name controller sama dengan text editing controller. Oke, ini kita copy aja. Ini class name controller. Ini message controller. Kemudian kita panggil di sini controllernya ya. Di text field controller, first name controller. Ini last name controller, last name controller. Yang ini message controller, message controller. Oke, kemudian
Kita bikin repository di sini ya. Repository. Di sini di submit, di button submit ini kita bikin function namanya apa ya? Boolean response sama dengan await. Ini kita kasih asing ya. Asing await repository dot post data. Nah, dia minta parameternya kita isi dengan controller ini. First name controller dot text last name controller dot text message controller dot text. Oke, kemudian kalau udah tinggal kita kasih if else ya buat ngecek. If response-nya true, maka dia akan navigator .pop push name root name-nya ke home. Ya. Nah, kalau gagal ya kita apa ya? Return apa ya? False. Return gagal. Bisa nggak? Udah lah, nggak usah pakai else-elsean. Ini kalau berhasil aja gitu. Oke, sekarang tinggal kita restart. Oke, kemudian ini kan udah tadi get ya. Nah, muncul. Ini terakhir nih get showing ya. Kita create data sekarang. Kita isi, misalkan namanya Adam Marcel. Adam, last name-nya baru. Marcel, message-nya hello world. Submit. Oke. Kita lihat ke bawah, datanya muncul. Ada Marcel, hello world. Itu cara ngepost data ya, atau create data. Oke, mungkin sekian. Udah cukup lama, 32 menit. Gitu aja, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.